Makanya di sini airnya ada dua rasa. Yang atas tawar, yang bawah asin. Selamat pagi pemirsa DS. Dulu sekarang kali ini akan mengajak pemirsa menjelajahi Borneo, pulau terbesar nomor 3 di dunia setelah Greenland dan Papua. Primata satu ini merupakan satwa endemik asli dari pulau ini. Itu sebabnya bekantan bisa ditemukan juga di wilayah yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, yakni negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, sekali-kali coba deh berlibur dengan melihat bekantan hidup bebas di sini. Kota Tarakan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara ini menjadi kawasan konservasi mangrove dan bekantan alias KKMB. Binatang dengan ciri khas hidung besar ini hidup dengan cara berkelompok. Setiap pagi, bekantan akan diberi makan berupa pisang kepok yang masih mentah. Biasanya sekitar pukul 8 pagi, sudah ada petugas yang menyiapkan 3 hingga 4 tandan pisang untuk 40 ekor bekantan yang hidup di sini. Nah, udah sampai nih Pak ya. Nah, pemirsa kita udah sampai. Ini adalah tempat makan khusus bekantan. Jadi dibangun emang mirip panggung kayak gini Pak. Ya. Mereka nanti datang sendiri ke sini kan? Nanti turun. Oh turun. Kita tinggal taruh, mereka datang sendiri. Ya, kita pergi dulu tapi. Oh, kita ngumpet. Oh ya udah, yuk. Silakan Pak. Pisang kepok mentah yang kulitnya masih hijau ini memang salah satu makanan kesukaan bekantan. Tinggal nunggu bekantannya datang. Tinggal nunggu bekantan datang, tapi kita ngumpet dulu. Oh, ngumpet dulu. Di mana kita ngumpet? Di belakang. Di sana. Yuk. Kita ngumpet dulu. Dengan nalurinya, para bekantan ini sebenarnya sudah mulai berdatangan. Tapi karena tempat makan mereka dikuasai monyet, bekantan pun enggan turun. Ya, hutan mangrove ini juga menjadi habitat monyet ekor panjang. Makaka alias monyet ekor panjang memiliki sifat agresif. Makanya bekantan yang pemalu nggak mau turun kalau masih ada monyet di lapak mereka. Untungnya monyet ekor panjang nggak doyan pisang mentah. Jadi mereka bakal pergi tanpa mengurangi jatah makan si bekantan. Nah, setelah lapaknya sepi, rupanya para bekantan ini mulai turun dari pohon dan menikmati pisang kepok kesukaan mereka. Di tempat konservasi ini, terdapat 3 kelompok bekantan yang masing-masing memiliki jumlah anggota bervariasi. Setiap kelompok dipimpin satu pejantan dewasa yang bisa dilihat dari ukuran hidung. Pemimpin kelompok memiliki ukuran hidung paling besar dibandingkan anggota lainnya. Nah, udah datang tuh Pak ya. Kita harus pelan-pelan. Oh, nah pemirsa itu bekantannya udah pada datang. Kita mau mendekat, lihat dari dekat, tapi harus pelan-pelan ini Pak ya. Ngomongnya juga harus pelan-pelan. Kalau mereka takut manusia. Dulu, bekantan mudah dijumpai di hutan bakau, rawa dan hutan pantai di Pulau Kalimantan. Nah, sekarang 40 tahun terakhir jumlah bekantan berkurang sebanyak 50%. Jumlah bekantan yang dulu melimpah menjadikan bekantan sebagai salah satu ikon di Pulau Kalimantan. Bahkan Kalimantan Selatan menjadikan bekantan sebagai maskot provinsi.
Sayangnya, tempat tinggal asli bekantan berupa hutan bakau banyak berkurang, sehingga sekarang bekantan lebih banyak dijumpai di lahan-lahan konservasi. Oh iya, bekantan juga dikenal dengan sebutan monyet Belanda. Karena pada zaman penjajahan Belanda dulu, bekantan dianggap mirip dengan wujud fisik orang Eropa, yaitu kulit terang dan hidung mancung. Dari kota Tarakan di Kalimantan Utara, kita bergeser ke Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Nah, Kabupaten Berau ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kaltara. Di Berau ada juga ikon-ikon khas Kalimantan, baik yang sudah ada sejak dulu maupun yang baru hits belakangan ini. Ini dia infonya. Nah, untuk yang suka pemandangan alam, rasanya tempat yang satu ini nggak bakalan dilewatkan. Labuan Cermin nih pemirsa, terletak di Kecamatan Biduk-Biduk, ujung timur Kabupaten Berau. Untuk masuk ke tempat wisata yang lagi hits ini, pengunjung harus membayar tarif masuk sekaligus penyewaan perahu sebesar Rp100.000 ditambah biaya asuransi Rp7.000 per orang. Nah, pemirsa DS, kita sudah sampai di Biduk-Biduk dan kita disambut dengan air laut yang warnanya hijau toska kayak gini. Kita akan menuju ke Labuan Cermin, naik perahu klotok ini. Dari dermaga menuju Labuan Cermin hanya ditempuh sekitar 5 menit saja. Labuan Cermin merupakan danau yang terhubung dengan aliran air laut. Sampai di danau, kita langsung disambut dengan air berwarna kehijauan yang sangat bening. Nah, pemirsa DS, ini dia tempat wisata yang lagi hits kalau berkunjung ke Kabupaten Berau. Kalau dari sini saya lihat sih airnya tuh bening banget, bahkan bisa lihat ke dasar. Mungkin pemirsa juga lihat nih kapal jadi kayak melayang. Nah, di sini saya mau ajak pemirsa untuk nyemplung, gimana rasanya tuh. Danau Labuan Cermin menjadi salah satu tempat wisata yang wajib didatangi kalau berkunjung ke Kabupaten Berau. Apalagi buat yang suka selfie atau mengunggah foto kekinian, pemandangan berupa air jernih yang dikelilingi pepohonan menjadi daya tarik untuk difoto atau sekedar memanjakan mata. Untuk yang bisa berenang, seger ya. Nikmati kesegaran air di Labuan Cermin secara langsung. Tapi kalau nggak bisa berenang, tenang aja. Ada pelampung yang disewakan oleh pengemudi kapal dengan harga Rp15.000. Dulu Labuan Cermin merupakan tempat pemandian bagi masyarakat di sekitar danau. Tak hanya itu, konon Labuan Cermin juga menjadi tempat pemandian para raja pada saat Berau masih berbentuk kerajaan. Sejak tahun 2012, Labuan Cermin mulai diperkenalkan sebagai tempat wisata. Nama Labuan Cermin pun baru populer setelah wisatawan melihat beningnya air yang mirip seperti kaca. Dulu masyarakat lokal menyebut danau dua rasa ini dengan nama Labuan Kelambu. Nah, makasih Pak. Nah, pemirsa DS, ini barusan si Bapak ambil air dari dasar danau ini. Katanya di sini airnya ada dua rasa. Yang atas tawar, yang bawah asin. Saya mau cobain yang atas dulu. Beneran tawar. Sekarang cobain yang ini. Asin beneran pemirsa. Jadi di situ letak keajaibannya. Walaupun airnya ini yang atas tawar, yang bawah asin, tapi rasanya nggak nyampur. Keren. Mau saya bawa pulang. Sampai sekarang belum ada penelitian resmi tentang keanehan air di Danau Labuan Cermin yang memiliki dua rasa. Kalau berkunjung ke sini, jangan ditambah rasa ketiga ya pemirsa. Rasa yang dulu pernah ada. Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana di tengah danau tanpa berenang, bisa juga menyewa ban pelampung dengan harga Rp20.000. Menikmati keindahan dan keunikan danau sambil bersantai. Gak heran kan pemirsa kalau Labuan Cermin jadi salah satu ikon wisata di Kalimantan. Sejak Berau dikenal sebagai daerah wisata, kerajinan kerang dan batu kelapa pun mulai berkembang. Ada limbah kerang yang dijadikan hiasan tempat tisu dan lampu,
Ada juga limbah batu kelapa yang diubah menjadi lampu, speaker, bahkan flash disk. Untuk membuat flash disk dari batu kelapa, pengrajin menggunakan limbah kelapa yang mudah dijumpai di Kabupaten Berau. Eits, bukan batu kelapa yang berukuran besar ya, melainkan kelapa yang gagal berkembang sehingga ukurannya kecil. Kelapa berukuran kecil biasanya didapat dari kebun kelapa maupun dari pohon yang berada di pemukiman warga. Kelapa kecil biasanya hanya dibuang karena tidak memiliki harga. Namun di tangan pengrajin, kelapa yang gagal berkembang justru bisa diubah menjadi kerajinan. Setelah dikupas dan didapat buahnya, selanjutnya kelapa dipotong menjadi 2 menggunakan gerinda. Pembuatan kerajinan di bengkel ini tak hanya dikerjakan oleh pengrajin, tetapi juga dibantu oleh sekelompok remaja. Bukan untuk dijadikan pekerja di bawah umur loh ya. Remaja yang masih duduk di bangku sekolah sengaja dibina untuk mengembangkan industri kerajinan kreatif di Kabupaten Berau. Setelah kelapa terpotong menjadi 2 bagian, selanjutnya batu kelapa dibersihkan dari serabut yang masih tersisa. Proses pemotongan dan pembersihan serabut menggunakan gerinda sebagai alat bantu. Makanya kudu ekstra hati-hati. Kelapa yang sudah dibelah selanjutnya diamplas untuk memperhalus permukaan batu kelapa. Menggunakan amplas yang digerakkan oleh mesin, proses penghalusan akan menghasilkan batu kelapa berwarna coklat tua. Batu kelapa yang sudah bersih dan halus siap untuk dirakit menjadi flash disk. Pertama, bikin alas untuk flash disknya dulu ya. Kayu tipis untuk dijadikan penampang diukur dulu sesuai bentuk alami batu kelapa. Setelah kayu dipotong, tinggal ditempel dengan batu kelapa deh. Kalau batu kelapa dan kayu penampang sudah tertempel, selanjutnya proses pemotongan menjadi 2 bagian. Bagian yang besar untuk dijadikan badan flash disk, sementara bagian yang kecil dijadikan penutup. Setelah dipotong, waktunya menempelkan flash disk pada batu kelapa nih. Kerajinan flash disk menggunakan batu kelapa merupakan inovasi pengrajin Berau yang belum banyak dijumpai di daerah lain. Tak hanya kelapa, limbah kerang seperti ini juga dijadikan sebagai bahan baku kerajinan. Dulu kerang sisa makanan hanya dibuang begitu saja. Namun sejak Berau banyak dikunjungi wisatawan, sekarang sampah kerang diolah untuk menambah nilai jual. Kalau biasanya kerajinan kerang menggunakan cangkang utuh, pengrajin di sini juga menggunakan cangkang kerang yang dipotong tipis-tipis. Pemotongan dengan alat gerinda dibantu dengan aliran air dari selang kecil. Hal ini dilakukan supaya debu dari pemotongan kerang tidak berhamburan ke udara karena berbahaya untuk pernafasan. Permisi Pak Anas. Nah pemirsa DS, ini dia nih kegiatan mengubah kerang yang biasanya jadi limbah menjadi barang kerajinan Pak ya ini ya. Iya. Nah tahu nggak pemirsa, ini bungkusnya dari kerang limbah. Ini juga dari limbahnya dari apa nih Pak? Dari plastik tempat ukur. Plastik tempat ukur. Jadi kerangnya dari limbah, ini plastiknya juga dari limbah. Jadi dari limbah bisa menjadi barang kerajinan baru Pak ya. Saya cobain juga Pak ya. Saya mau ikut cobain. Perkembangan pariwisata Berau berdampak juga pada berkembangnya kerajinan kreatif. Apalagi pengrajin dari Kabupaten Berau ini juga sering diundang ke daerah-daerah lain untuk memberi pelatihan keterampilan tangan. Nah Pak, ini kan sebenarnya kalau kerajinan dari kerang atau dari batu kelapa itu kan udah banyak gampang dijumpai Pak ya. Kayak dibikin kalung atau dibikin lampu. Nah ini kenapa dibikin flash disk, terus juga ada speaker, idenya dari mana tuh Pak? Waktu memilih-milih batu kelapa itu kan ternyata batu kelapa itu ada yang terbuang tapi bentuknya hampir mirip dengan speaker kan. Maka dari itu saya cobalah membuat speaker bahannya dari batu kelapa. Ternyata itu bagus.
binatang, tempat wisata dan kerajinan, ada juga alat musik yang jadi salah satu ikon Borneo dari dulu sampai sekarang. Kita bahas nanti ya, stay tune!